Seperti yang kita tahu, jumlah kendaraan di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan mempengaruhi kebutuhan bahan bakar. Sedangkan jumlah reproduksi minyak di Indonesia semakin menurun, sehingga diperlukan sumber bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif dapat berupa bahan bakar nabati atau bioenergi. Bahan bakar nabati dapat diperoleh dari tanaman dengan sumber energi bahan gula maupun pati, di mana di Indonesia memiliki kurang lebih 60 jenis tanaman yang dapat diolah menjadi etanol. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan tentang energi terbarukan. Energi terbarukan salah satunya yaitu dapat berupa bioetanol yang digunakan sebagai pengganti bensin. Etanol adalah alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etanol merupakan senyawa alkohol yang mengandung gugus hidroksil. Rumus etanol yaitu C2H5OH. Nah, ciri-ciri bioetanol yaitu yang pertama, tidak berwarna, berbau khas, tidak berasa, dapat dijadikan sebagai pelarut, dan dapat memabukkan jika diminum. Bahan baku bioetanol yang pertama yaitu gula atau glukosa. Nah, kelebihan dari bahan baku sumber gula yaitu dapat langsung diproses menjadi etanol, sehingga prosesnya lebih pendek dan sederhana. Nah, yang kedua yaitu ada bahan pati dan juga bahan selulosa, di mana bahan pati dan selulosa ini akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa melalui hidrolisis asam, kemudian setelah itu akan diubah menjadi etanol. Dalam pembuatan bioetanol memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama perlakuan awal, yang kedua ada hidrolisis, yang ketiga ada fermentasi, yang keempat ada destilasi, dan yang terakhir yaitu pengukuran. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, potong pisang dengan ukuran yang kecil, yang bertujuan agar memudahkan pada saat memblender. Kulit pisang yang telah dipotong dicuci agar getah-getahnya hilang. Setelah itu, timbang kulit pisang sebanyak 1.800 gram. Kemudian, haluskan menggunakan blender. Setelah halus, panaskan substrat selama 30 menit. Proses pemanasan ini bertujuan agar mensterilkan substrat. Setelah dipanaskan, biarkan substrat hingga mendingin. Proses pembuatan starter. Timbang ragi roti sebanyak 10 gram, pupuk urea 5 gram, dan pupuk NPK 5 gram. Selanjutnya, encerkan ragi roti, pupuk urea, dan NPK menggunakan air hangat sebanyak 200 gram. Setelah itu, starter yang telah dibuat dicampurkan pada substrat yang telah didinginkan dan aduk hingga merata. Setelah merata, masukkan ke dalam wadah fermentasi dan tutup wadah fermentasi menggunakan lakban. Pastikan udara tidak dapat masuk ke dalam wadah fermentasi agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Proses fermentasi dilakukan selama 7 hari. Penambahan ragi roti berfungsi sebagai mikroorganisme yang akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Pupuk NPK dan pupuk urea berfungsi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme. Selanjutnya, proses destilasi. Proses destilasi kali ini yaitu menggunakan destilasi sederhana yang menggunakan kaleng sebagai wadah untuk memanaskan substrat hasil fermentasi. Kemudian, terdapat selang yang berfungsi sebagai mengalirnya uap yang dihasilkan pada saat proses pemanasan. Di tengah selang terdapat wadah yang berisi es batu, agar uap yang dihasilkan akan berubah menjadi cair. Kemudian, cairan akan dimasuk ke dalam wadah penampungan. Proses destilasi ini yaitu proses memisahkan bahan kimia berdasarkan titik tidih. Cairan yang dihasilkan dari proses destilasi selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan aquades hingga cairan tersebut cukup 100 ml. Penambahan aquades dilakukan apabila cairan yang dihasilkan dari proses destilasi tidak mencapai 100 ml. Selanjutnya, diukur menggunakan alkohol meter dan dilihat kadar etanol yang dihasilkan. Pada tahap fermentasi, Saccharomyces cerevisiae akan memecah glukosa melalui proses glikolisis, kemudian menghasilkan 2 molekul pirufat.
Energi yang dilepas oleh reaksi eksotermik ini digunakan untuk memfosforilisasi dua molekul ADP. Selanjutnya akan mereduksi dua molekul NAD+ menjadi NADH. Kemudian dua molekul pirufat akan dipecah hingga menghasilkan dua molekul asetaldehida dan melepas dua molekul karbon dioksida. Nah, selanjutnya kedua molekul NADH mereduksi dua molekul asetaldehida menjadi dua molekul etanol. Pada tahap ini NADH akan diubah kembali menjadi NAD+.